رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Towilan MH selaku Kepala KUA Kecamatan Menteng. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, penghulu staf penyuluh KUA Kecamatan Menteng. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat sholat duhur berjamaah di musola yang penuh berkah ini, insya Allah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sabar. Sebenarnya dalam sifat dasar manusia itu memiliki sifat yang suka mengeluh, keluh kesah apabila diberi cobaan, musibah, dan lain-lain. Jika diberi kenikmatan, kadang manusia itu berbuat sombong. Padahal kita diperintahkan Allah apabila kita ketika mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah, kita diperintahkan untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Untuk kali ini Imam Al-Ghazali membagi sabar itu menjadi 3, yaitu sabar untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Yang ketiga yaitu sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat. Baik, jamaah sholat duhur yang berbahagia, yang pertama yaitu sabar untuk selalu taat kepada Allah. Kita diperintahkan Allah untuk beribadah, maka kita disuruh juga untuk bersabar untuk menjalani ibadah tersebut. Kita diperintahkan Allah untuk ibadah, bagaimana kita mampu istiqomah lalu beribadah kepada Allah, seperti mengerjakan sholat yang kita ketika kita kerja, tapi kita harus wajib tetap sholat. Ketika kita puasa, bagaimana cobaan di luar sana, kena terik matahari dan lain-lain, kita tetap disuruh bersabar untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan dari makan, minum, dan lain-lain. Itu juga termasuk kita bersabar dalam taat kepada Allah dan lain-lain. Dalam firman Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Hadirin jamaah sholat duhur yang berbahagia, sabar yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Bagaimana kita mampu sabar ketika Allah memberi ujian sakit kepada diri kita, kepada orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita mampu untuk tetap bersabar untuk menjalani semua kehidupan ini. Bagaimana kita tetap sabar apabila kita kehilangan sesuatu yang kita cintai atau harta yang kita cintai. Kita tetap harus
berbuat sabar. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bagaimana kita, ini Allah juga bagaimana untuk melihat keimanan kita, ketakwaan kita. Karena tidak mungkin Allah itu memberi ujian itu pasti untuk kebaikan diri kita juga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 153. Dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahayanya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Jamaah hadirin yang berbahagia, sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Contoh dari sabar menjauhi maksiat kepada Allah, misalnya seperti ibu-ibu nih, walaupun waktu puasa maupun tidak puasa, kita juga untuk menghindari ghibah atau membicarakan orang lain, itu juga perlu kesabaran. Yang kedua, contohnya misalnya kita sebagai pegawai, kita mempunyai kesempatan untuk korupsi, tapi kita tidak melakukan korupsi tersebut, itu juga termasuk kita sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu wa ardullahi wasi'ah Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Hadirin jamaah sholat duhur yang berbahagia, semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Semoga dalam menghadapi periode-periode kehidupan ini penuh dengan kesabaran. Semoga kita juga termasuk yang berada dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sangatlah menakjubkan semua urusan orang yang beriman, sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu sangatlah baik. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.